Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa join meeting online bareng-bareng di sini ya, Papa yang jauh-jauh ya, Mama yang deket-deket. Ya, kita bisa kumpul di sini ya walaupun jauhan, kita bisa meeting Zoom untuk presentasi saya, progress report ya akhir semester 1. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Eh, Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan progres serta progres dan regress yang saya dapatkan selama dari tengah semester yang kemarin sampai sekarang. Oke, lanjut aja. Oke, aku tekan terlalu banyak tadi. Ya, oke di sini. Ya, oke, di sini terdapat kita mulai dari terus kita satu itu ke belakang dulu. Oke, daftar isinya ya sama persis kayak kemarin. Yang pertama ada target capaian. Yang kita kasih lihat dulu apa targetnya. Habis yang kedua progres per indikator di sini yang kita kasih lihat apa progres kita. Tiga kartu baru kata hilang, nggak terlalu beda. Habis itu yang keempat report biaya pendidikan. Yang kelima proposal hidup. Yang keenam rencana semester. Baik, langsung saja kita langsung masuk. Nggak beda dari kemarin dan selamanya akan begitu. Target indikator itu total ada 207 indikator. Untuk yang berakhlak ada 36 kartu, bergerak 36 kartu, berdampak 135. Plus totalnya 207 kartu indikator dan ini kartu indikator yang harus kita dapatkan ini ditotalin dari belajar 6 tahun di PW SMP sama SMA. Lanjut, kita masuk ke perkembangan dan pencapaian sisi diisi grafik pencapaian semester ini dan sebelumnya. Sini kita bisa lihat ada beberapa yang semester 3. Oke, itu semester 3. Ya, semester 3 ya benar. Semester 3. Ini kan dari itu yang pertengahan, ini yang semester 3 akhir. Oke, di sini kita bisa lihat ada banyak data yang sama, yang berarti nggak berbeda dari yang kemarin. Ada beberapa yang yaitu eh, istilahnya lebih tinggi, berarti ada progresnya. Ada juga yang lebih rendah, ada regressnya di sini. Ada juga ya, ada lebih rendah di sini regressnya ada. Oke, lanjut aja kita. Oke, lanjut analisis perkembangan dan pencapaian. Di sini elemennya kita langsung baca satu aja ya. Yang kuning itu stagnan, eh yang meningkatnya sedikit atau enggak meningkatnya nurunnya sedikit atau enggak dia enggak meningkat atau menurun sama sekali. Sama ya, salah satunya tuh elemen host. High order thinking skill itu semester 3 pertengahan itu 88,8 itu kan kita hitung ada 9 indikator. Kalau 8 itu berarti ada 8 indikator yang dapat yang masuk. Oke, ada 8 indikator yang termasuk. Berarti progres atau regresi yang ada sama kayak yang sebelumnya. Numerasi ini dari 30 ke 66 itu ada beberapa ada
6 indikator yang aku dapetin dari yang kemarin. Habis itu Ella tuh Inggris sama kayak sebelumnya, literasi sama kayak sebelumnya, keberanian sama kayak sebelumnya. 3K kolaboratif kritis kreatif naik dapat 3 indikator. Terus komunikasi sama kayak sebelumnya. Sel itu self emotional learning, bimbingan konseling ya ini naik dapat 2 indikator lagi plus jadi dari 3 jadi ya 5. Minat bakat ada yang turun jadi 8,8 akan ada apa ini bakal ada penjelasan lebih ke depannya lagi nanti kita bakal bahas. Lanjut ini Tauhid Kholis sama kayak sebelumnya. Tahsin Tajwid turun 1, Baku masih sama kayak yang kemarin. Khot dan Imla turun 1, Empati sama kemandirian sama sehat dan bersih turun eh dari iya turun 2 indikator. Baik kita langsung aja lanjut kartu rapot yang bertambah dari 1 ke sebesar ketiga. Ini yang paling banyak ini kayak numerasi nih. Ini bisa dibaca nih di antaranya itu saya dapat 6 indikator. Saya dapat 6 indikator yang nambah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya nih. Ini kebanyakan mengenai skala perbandingan, aljabar, serta luas atau volume. Yaitu ini 6 indikator ini nggak terlalu jauh dari tadi ya, aljabar, skala perbandingan atau nggak volume. Karena kalau dari numerasi ini yang saya perhatikan indikatornya ini ikutin pelajaran yang kita belajar. Jadi kayaknya ini misalnya kelas 7 kita diajarin beberapa materi. Berarti kita kalau misalnya kelas 7 udah selesai dapatnya indikatornya segitu doang. Jadi indikator-indikator yang belum aku dapetin itu adalah pelajaran untuk yang kelas 9. Di antaranya ada menggunakan Excel. Itu belum diajarin. Oke gitu. Nah, lanjut 3K kritis kreatif komunikatif eh kritis kreatif kolaboratif ada dapat 2 nih ya. Di antaranya keluasan mempublikasikan banyak opsi solusi penyelesaian permasalahan, mampu menghubungkan atau mengkombinasikan opsi. Yang kedua menjalankan peran tanggung jawab diri sendiri dalam hal kontribusi ke kerja. Ini mengenai yang indikator yang satu ini soal ini kreatif, yang ini kolaboratif. Lanjut ke yang self self emotional learning. Ini menjalin pertemanan yang sehat, bergaul membaur dengan lingkungan, dapat memahami serta menghargai norma dan sopan santun yang berlaku. Lanjut tasin tajwid ada yang nambah. Ini sangat lancar kalau sudah benar. Lanjut itu yang indikator itu elemen berani ya. Nambah 1 nih. Berani melakukan perjalanan keluar kota tanpa pendampingan orang dewasa. Ini aku dapat di sini karena waktu pulang family time kemarin naik pesawat sendiri bos. Alhamdulillah. Jadi dapat pengalaman, dapat juga indikatornya dapat. Nah, lanjut ke yang empati nih, rela berkorban waktu dan tenaga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Tambah lagi 1. Lanjut mandiri dapat 2. Yang pertama disiplin dalam seragam, pakaian sholat dan lain-lain. Ini kan kemarin tuh hilang ya karena itu dari pengamatan saya sendiri juga. Terus yang sekarang udah mulai dibiasakan lagi dapat deh. Lanjut, komit menjalani kebiasaan kecil, tapi konsisten dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Itu adalah kartu raport yang bertambah. Yang berkurang, dah lanjut. Kan yang kemarin yang bertambah banyak ya karena itu baru pertama kali kita bikin progress report. Ini yang kedua kita bikin, ini nggak terlalu banyak yang nambah, nggak terlalu banyak juga yang kurang. Kartu raport yang hilang nih di semester ini harusnya salah nih harusnya aku edit ini. Harusnya dari
tengah semester ke akhir semester 3. Yang pertama mendapatkan manfaat pada skala nasional. Nah, ini beberapa indikator di sini itu menuntut kita untuk mengerjakan pekerjaan aktivitas sesuai indikator itu dalam jangka waktu satu periode 70 hari. Nah, kemarin periode lalu saya mendapatkan skala nasional dan internasional keahlian yang saya miliki karena waktu itu saya mengambilnya dari talent bahasa Inggris. Kami minat bakat itu kalau nggak salah kita ambilnya per talent yang kita ambil kan. Nah, yang kemarin itu talent bahasa Inggris. Waktu itu kebetulan saya ada kegiatan ngezoom bareng apa namanya? Ngezoom soal Nexus bareng sama orang Filipina. Itu termasuk dalam indikator ini. Nah, yang sekarang belum ada lagi Zoom yang itu dan juga kegiatan yang menggunakan bahasa Inggris atau enggak talent yang lain itu belum ada yang masuk ke manfaat skala nasional atau enggak internasional. Nah, makanya yang periode lalu dapat, periode yang sekarang enggak gitu. Jadi ada beberapa indikator yang dia itu harus kita kerjain per periode kalau mau dapat. Contohnya salah satunya itu ada yang dari literasi. Ada indikator literasi itu eh meriliskan atau menerbitkan satu buku. Menerbitkan satu buku. Berarti periode satu kita nerbitin satu buku, periode dua kalau kita nggak nerbitin berarti kita nggak dapat. Jadi kita harus nerbitin buku per periode. Nah itu mungkin apa ya? Dicek ulang mungkin nggak tahu. Jadi ada beberapa indikator yang kita tuh nggak bisa setiap periode tuh bisa dapat gitu. Nah kita ini minat bakat itu yang kemarin. Lanjut lanjut tasin tajwid. Ah, sudah salah lancar dengan hukumat benar itu hilang. Tasin tajwid yang ini juga hukum nun mati dan mim mati sudah benar. Nah, sebenarnya harusnya ini yang periode kemarin juga belum, tapi sama apa namanya sama verifikatornya waktu itu malah dikasih contreng. Padahal saya di situ udah kasih checklist salah gitu. Tapi ini juga bisa jadi apa namanya istilahnya kayak reminder juga buat saya karena saya nih istilahnya udah level 2, sudah level 2 ngajinya itu udah tadi itu udah level 2, 2B, 2B. Nah, karena 2B itu harusnya udah bisa hukum mat udah bener. Tapi di sini udah lupa lagi. Makanya kemarin waktu tes hilang. Tapi saya masih dikasih kesempatan, alhamdulillah. Sama verifikatornya saya udah dikasih kesempatan lagi. Coba kamu eh nanti periode ini kamu hafalin lagi hukum mat sama hukum non mati mimati. Nanti kalau verifikasi lagi udah harus hafal lagi ya. Seperti itu. Itulah yang terjadi. Jadi saya nggak diturunin, saya dikasih kesempatan kedua. Terima kasih banyak. Lanjut, berani hilang nih. Berani menerima tantangan, mampu mengatasi pesan atau kegagalan. Nah, ini indikatornya itu tulisannya di situ adalah menerima tantangan positif. Menurut saya, dalam periode ini saya belum dapat tantangan positif yang memang benar-benar kayak tantangan yang lumayan yang menurut saya bisa masuk ke dalam poin yang itu gitu. Ya ini salah satu juga indikator yang enggak setiap periode ada. Lanjut, oke nih sehat dan bersih, pola hidup rapi. Di sini sub elemennya di situ tulisannya adalah kasur rapi. Oh iya, salah ya. Pola hidup rapi itu apa yang itu sub elemennya? Ya pokoknya saya hilang di situ karena juga saya juga merasa periode ini sehat dan bersih saya sehat dan bersih saya nurun. Nah itu tuh sayang sekali. Ya, kasur rapi dengan standar 5S, ya itu juga turun. Begitu. Kemarin waktu ambil rapot, kalau nggak salah, Mama juga ngobrol sama Mbak Hadi ya. Mbak Hadi sempat bahas soal ini juga kan. Ya. Lanjut.
mampu menuliskan kata-kata sederhana nih, ini had dan imla. Mampu menuliskan kata-kata sederhana di ditekan secara akurat. Tuh hilang itu. Dan tahu kenapa. Gak tahu yang kemarin kebetulan benar atau gimana, tapi yang ini enggak. Lanjut, menuliskan kalimat sederhana. Ini ditekan secara akurat juga hilang. Jadi, kalau kita lihat-lihat, kayaknya di sini lebih banyak saya hilangnya di kepesantrenan. Ah, sayang sekali ya itu. Jadi, itu harus jadi apa namanya? Yang harus kita lihat lagi untuk kedepannya ya. Oke, kita langsung lanjut itu sudah progress regressnya. Nah, inilah dia analisis kartu yang bertambah dan menghilang. Tanggal semester kemarin saya udah dapat 95 kartu yang belum diprogres 112. Udah 45,8%. Sekarang naik 2%, 5, 6, 7, 8. Oh, sorry, salah. Naik 3%. Sekarang kartu yang saya dapat sudah 101, kartu yang belum saya dapat 106. Kalau nambah 2% lagi, kayaknya udah setengah gitu kan. Sudah bisa lulus PW yang enggak gitu. Jadi udah ya ini udah hampir setengah ya progres kartu yang harus saya dapatkan. Alhamdulillah untuk mohon didoakan untuk kedepannya ya. Lanjut nominal beasiswa pendidikan tengah nominal. Oh iya. Oke, di sini daftar ulang kemarin tuh 5 juta. Terima kasih banyak Bapak dan Mama yang telah membiayai eh, segala hal yang membutuhkan biaya yang berhubungan dengan pendidikan saya. Daftar ulang 5 juta, SPP 6 bulan tuh udah 12,6. Belum uang jajan, belum aset, dan lain-lain. Makasih. Makasih. Oke, proposal hidup. Oke, kita masuk lagi ke bagian proposal hidup. Kita harus baca doa di sini ya. eh kita mulai ya Allah, terima kasih atas semua karyamu untukku berupa keluarga, mama dan papa, Mas Oki yang mencintaiku dan aku mencintai mereka juga. Alhamdulillah sejauh ini hidupku berjalan lancar walaupun cukup banyak rintangan yang aku alami. Alhamdulillah bisa aku lewati. Alhamdulillah orang tuaku dapat menafkahiku. Aku pun bersyukur biaya pendidikan, sekolah, les, buku, aset, dan masih banyak lagi yang orang tuaku beri untukku. Alhamdulillah aku dikaruniai tubuh yang sehat. Aku bersyukur memiliki hobi, passion, serta kelebihan dalam bidang seni, berbahasa Inggris, serta kelebihan-kelebihan lain. Aku bersyukur pula ada banyak orang yang di sekitarku yang mendukung cita-citaku untuk kedepannya. Alhamdulillah. Ya Allah berilah aku kekuatan untuk mewujudkannya. Bantu aku untuk melawan rasa malas, menyusun kebiasaan-kebiasaan baik setiap harinya. Termasuk dengan melatih atau mengasah skill-skill yang kupunya agar menjadi lebih baik setiap harinya dan untuk ke depan. Karena sungguh aku sudah kelas 8 dan aku sudah tidak ada waktu lagi untuk bertele-tele dan menghabiskan waktu untuk bermain dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Aku bahkan sudah mendirect Genshin Impact. Itu harus diganti. Enggak, Triple Z siapa yang delete? Nama juga ya. Dan game-game lain yang kumiliki. Tapi aku udah download PVZ 2, tapi itu bagus sih. Bimbinglah jalanku selalu ya Allah, amin. Masih lagi, oh ya. Ya Allah bantulah aku untuk menggapai mimpi dan cita-citaku. Bimbinglah aku untuk menjadi seorang ilustrator dan menempuh jalan yang insya Allah seperti berikut. Ini harus diganti nih. Aku belum review sebelah sini. Menggapai SMA yang saya inginkan, yang saya raih, yang saya ingin capai untuk beradaptasi dengan lingkungan Bandung, meningkatkan kemungkinan dengan KPP kuliah jurusan DKV di Institut Teknologi Bandung, menjadi seorang ilustrator yang kenal banyak dan berpenghasilan sehingga aku tidak perlu merasa khawatir mengenai keuangan dan masalah lainnya sehingga aku bisa menggapai yang disebut sebagai kedamaian hidup. Dan setelah saya baca buku seni untuk bodoh amat itu sebenarnya kedamaian hidup itu tidak ada guys. Ini kita harus eh saya harus edit lagi sebelah sini. Mohon maaf atas kesalahan kata yang sebelah sini ya. Nanti saya akan edit untuk presentasi ke depannya. Oke, kita masuk ke rencana semester. Rencana semester ini, kalau kata lomba sihir akhir tahun bikin resolusi lagi. Oke, ini untuk yang akademik ya.
Yang pertama itu memperbaiki nilai IPS karena dari sekian pelajaran akademik yang saya sudah pelajari, ya menurut saya ada turunnya itu di IPS sosial sama Ambu Fitri ya. Nah, kalau di sini itu rencana semester ini lebih kayak bukan bukan apa ya istilahnya tuh bukan yang kayak kita tuh fokusnya bulan ini kita gini, bulan ini kita gini. Enggak, ini kebanyakan tuh rencana semester ini saya lebih ke kebiasaan sih. Jadi kayak ini setiap bulan kita kerjain gitu. Kayak nih contohnya lebih fokus saat di kelas. Nanti ada cara-caranya saya punya sendiri. Lanjut masuk kelas aja. Ini kita mulai dari masuk kelas aja yang benar. Karena apa? Karena yang dari saya review ulang periode ini permasalahan masuk kelas, bisa dibilang saya itu masuk kelas itu bukannya telat ya, tapi kayak pas-pasan gitu. Masuk orang udah mulai. Itu telat, Bos. Itu telat ya. Iya, karena tepat waktu itu 5 menit sebelum mulai, ya kan? Benar kan? Iya. Iya, bener. Itu telat. Makanya aku sering telat. Jadi, rencana semester ini daripada kita memikirkan hal-hal gede seperti menyelamatkan dunia, kita mikir seperti masuk aja dulu ke kelas yang benar, ya kan? Nah, seperti itu. Lanjut ya. Ya, ini saya enggak isi di sini kan tadi udah saya bilang kan targetnya lebih kayak ke pembentukan kebiasaan yang memang harus dikerjain di 3 bulan ini gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut, rencana semester ini ke pesantrenan. Seperti yang sebelumnya, memperbaiki level baku, memperbaiki level akidah, memperbaiki level tasin tajwid. Tasin tajwid ini lebih kayak ke apa namanya pembiasaan setiap hari juga bener untuk hafalin tajwid-tajwid, lebih banyak ngaji. Kita nggak bisa memperbaiki level tasin tajwid kalau kita nggak mengaji gitu loh. Ini family time ini pun juga saya jarang mengaji. Ya, jujur saja saya jarang mengaji. Papa maaf ya. Mungkin habis ini papa suruh saya ngaji minimal 1 halaman gitu kan. Nah, ini untuk akidah. Kenapa saya masukin akidah sekarang? Karena menurut saya eh, level apa namanya? Untuk yang akidah ini agak turun di tesnya, ya kan? Walaupun Abah Ikin bilang Sofwan itu di pelajaran akidah cukup aktif loh Bun. Tapi kenyataannya waktu di tesnya saya dapat merah. Saya nggak bakal sebut nominalnya berapa karena itu terlalu memalukan ya. Tapi di kelas juga dapat segitu semua. Tapi ya itu tuh betul memalukan. Jadi jangan disebut. Pokoknya merah ya. Ya jadi ini harus diperbaiki levelnya. Bagusnya apa? Saya tahu saya salahnya di mana. Masalahnya adalah terdapat di bagaimana cara belajarnya. Ini apa ya? Ini tuh permasalahan yang kayaknya anak SD juga alamin. Tulisannya itu menuliskan materi bercecer kemana-mana. Itu masalah itu. Jadi makanya waktu ada tes, saya nyari kertasnya kemana-mana nggak ada. Jadi ya begitulah. Ya begitu. Untuk yang ini juga saya nggak isi. Sebenarnya ini kalau untuk rencana semester itu eh, sengaja nggak diisi ya karena ya sama kayak tadi itu apa namanya itu lebih kayak ke pembiasaan per 3 bulan itu dan juga eh 3 bulan ini emang harus dikerjain tiga-tiganya gitu kan. Jadi ya betul. Selanjutnya ini ya untuk pengembangan diri. Nah ini yang untuk eh pembelajaran yang emang saya udah mulai dari sekarang ini ada 2. Yang saya udah mulai dari sekarang itu yang pertama ini menghafal struktur tubuh manusia anatomi. Habis itu yang kedua saya udah nyicil-nyicil sedikit ini nih, nyicil belajar gitar. Nah,
sisanya ini dua itu ke sama kayak yang kemarin yang sama kayak yang tadi tuh duanya kayak pembentukan kebiasaan dan ini dilakukan kayaknya setiap hari nih ini dua nih. Lanjut baca buku siapa yang saya miliki, memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Ini belajar warna, nyari waktu masihan tapi udah saya masukin ke target. Nah, untuk yang buku Self Improvement yang sudah saya baca, alhamdulillah saya sudah selesai membaca buku Atomic Habits dan juga buku yang berjudul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat yang dibuat oleh Mark Manson ya. Mungkin untuk kedepannya saya bakal lanjut baca itu bukunya KonMari, Seni untuk Beres-beres, lalu lanjutnya ke eh itu yang buku soal apa sih mengatur finansial ya ya begitu. Mungkin sudah. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Mama atas waktunya. Ini sekarang juga udah jam berapa? Udah jam setengah 11 kayaknya ya. Makasih banget atas waktunya. Jika ada yang ingin ditanyakan, Mama atau Papa, dipersilahkan. Oke, mungkin siapa Siapa yang dulu? ingin. Ya, Papa aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini udah jam 12. Ya. Ya, terima kasih Safwan sudah melaporkan progres reportnya. Eh, ada beberapa catatan. Yang pertama, eh, kalau melaporkan progres itu ya harus di, diperhatikan tiap tiap slide. Jadi jangan sampai karena banyak sekali yang typo, terus ada yang belum diisi juga. Ya. Jadi eh, pengerjaannya jangan buru-buru, harus dicicil dari awal dulu, bukan bukan pas Hmm. last minute kemudian diselesaikan. Terus yang kedua, biarpun tadi progres pencapaian kartu apa istilahnya? Kartunya itu secara umum kan ada progresnya kan, ada kenaikan sekitar 3% kalau nggak salah tadi. Nah, cuman yang jadi catatan di sini adalah banyak kartu yang hilang itu dari kepesantrenan dan kebiasaan-kebiasaan semacam semacam kebersihan, kerapihan, kesehatan. Itu yang harus diperhatikan. Nah, terus kebiasaan-kebiasaan baik itu ya kalau misalnya tadi eh, itu yang kedua ya. Jadi yang kedua tadi itu ya jangan sampai yang sudah didapat itu seperti apa yang tahsin atau tajwid itu kemudian hilang gitu. Ya mungkin memang pertengahan semester kemarin Safwan bilang belum, cuman ya harusnya kalau sudah kelas 3 ini, kelas 2 ini, ya harusnya yang mat sama non mati dan tam itu udah dikuasai harusnya. Itu kan pelajaran dari SD kemarin. Terus kebiasaan-kebiasaan ya apalagi kan itu yang kedua, terus yang ketiga kebiasaan-kebiasaannya yang tadi saya lihat ada target-target baca buku, baca ini apa namanya? Ya buku ya. Cuman target harian untuk baca Qurannya kok nggak ada ya? Ya itu yang ketiga. Itu aja. eh oh iya, untuk yang kesehatannya juga olahraganya harus eh, selalu Papa ingatkan olahraga itu harus setiap hari. Apalagi sekarang kan usia-usia pertumbuhan nih Safwan. Jadi jangan sampai eh, tidak
tidak olahraga. Itu aja kayaknya, Mam. Saf. Anggapin lah. Siap, terima kasih atas itu masuknya ke masukan ya. Mm-mm. Mm-mm. Makasih banyak atas masukannya tuh juga ya. Tuh ya terima kasih banget. Itu juga udah ya itu bisa jadi pelajaran untuk yang kedepannya. Mungkin ada pertanyaan nggak? Pertanyaan dari Bapak. Nggak usah, Mama aja langsung. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas atas masukannya ya. Kita kasih lanjut ke Mama atas mungkin kalau ada masukan atau enggak ada pertanyaan. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya, Safwan. Jadi kalau yang kemarin itu kan Mama udah sempat baca sebelumnya. Kalau ini kan memang sama sekali belum lihat karena kamu nggak ngasih lihat. Jadi untuk target-target ini pertama di penulisan tadi Papa udah bilang ya. Kemudian yang kedua ada penambahan 3% dari keseluruhan. Nah, itu oke. Cuman kan dia tidak seimbang penambahannya. Minat bakat bertambah, ya oke bagus. Tapi ada hal-hal wajib. Komunikasi tetap. Kemudian numerasi itu bertambah, itu alhamdulillah banget. Cuman itu juga kan masih di standarnya masih lebih rendah dari yang sebenarnya. Karena itu kamu masih belajar pecahan dan yang sebenarnya udah dipelajari di SD, SMP kelas 1. Ini kan kamu udah kelas 2 SMP. Kemudian, nah, yang berkurang ini justru sesuatu yang wajib. Jadi kemarin Mama kan udah ngomong tuh sama kepesantrenan dan siapa nah satu lagi Abah Hmm, Abah Adi, Hadi pembina. pembinaan dan kepesantrenan. Pembinaan itu untuk kebiasaan-kebiasaan, mau minta bantuannya. Nah, kepesantrenan itu untuk semua hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau memang masih berada di agama yang ini, maka ini hal-hal wajib. Hukumnya wajib, bukan suatu kartu yang dicapai, tidak dicapai, harus turun. Ini wajib. Jadi mau nggak mau, ini harus menjadi salah satu prioritas utama kamu dibandingkan hal-hal lain. Pencapaian yang lain sudah tinggi, maka sekarang prioritasnya harus memperbaiki yang ini gitu loh. Dan ini juga mau kan kemarin Mama juga mempertanyakan ke sekolah bagaimana sistem sistem yang berjalan selama ini itu apakah akan dikembangkan. Karena kan ada perubahan sistem kan dari yang dulu satu sekarang satu koordinir sekarang kan beda-beda nih gurunya yang handle. Karena nggak boleh sama sekali tidak boleh eh, khat dan imlanya masih itu malah turun, kemudian tauhid kalisnya tidak ada perkembangan, tahsin tahajudnya malah turun di usia yang sudah balik. Oke. Kan sudah balik nih, kalian kelas 2 SMP sudah balik semua. Nah, ini adalah hal-hal yang dipelajari dari TK, SD, SMP, dan sudah sangat lama. Jadi, bagus untuk yang lain, tapi yang intinya ini malah nggak boleh sama sekali turun pun, stuck pun itu tidak boleh, apalagi turun gitu loh. Bagaimana bisa ngaji setiap hari kalau hukumatnya nggak benar? Bagaimana bisa ngaji setiap hari kalau nun mati, mim mati saja nggak benar, sementara kamu sudah balik. Jadi ini yang menjadi concern utama kemarin waktu Mama ngomong dengan kepesantrenan. Kalau memang perlu tambahan nanti maka kamu hari Minggu nanti kita akan mungkin usahakan hari Minggu akan ada satu sesi khusus 1 jam. Mungkin bisa dengan papa atau dengan guru lain untuk menambah ini. Kak, Kayaknya lebih bagus dengan papa daripada dengan Kak Al ya Pak ya. Jadi bisa dipantau kita tahu seberapa perkembangannya. Oke. Karena waktu masuk itu sudah oke. Kemudian kenapa bisa menghilang? Berarti kan tidak ngaji secara rutin. Padahal satu satu halaman pun sudah bagus gitu. Jadi 3 kartu bertambah, tapi kartu yang hilang itu sebenarnya kualitasnya itu mengalahkan mungkin 10% atau 30% dari kartu yang lain tingkat kepentingannya.
Ngerti kan? Jadi secara kuantitatif jumlahnya nambah, tapi kualitasnya kalau dihitung secara kualitatif atau kualitas itu jauh sangat turun, sangat berkurang karena yang hilang itu yang inti yang penting banget gitu loh. Sebagai umat Rasulullah. Oke, kemudian ini oke, ini memang nggak ada masalah dengan ini bagus, ini proposal hidupnya bagus. Kemudian, nah ini yang namanya apa namanya ini apa sih ini target ya? Ada gitu. Yang namanya target itu hanya bisa dicapai kalau kamu breakdown, memperbaiki nilai IPS, lebih fokus saat di kelas, masuk aja yang benar. Itu tetap harus ada breakdownnya karena tidak mungkin kamu kerjakan setiap hari semuanya. Maka kamu harus ada target. Januari ini bulannya aja salah ini karena nggak dibenerin kan. Hmm. Nanti ini mau minta tetap dituliskan, nanti nanti dikasih ke mama sama papa lagi. Siap. Ini sekarang bulan Januari. oh ya Januari. Masuk yang benar targetnya kapan? Misalnya Januari atau Februari aku sudah full masuk yang benar. Oke. Di sini aku fokus untuk IPS apa aja. IPS kita itu apa sih? Kan ada modulnya. Nah, di modul IPS itu apa aja yang kamu mau capai? Karena kalau nggak ada target, berarti tidak ada yang kamu lakukan. Tidak ada itu yang namanya scheduling, target, proposal tanpa breakdown yang benar. Ini tidak tidak mungkin kamu capai, tidak akan mungkin tercapai semua ini. Lebih fokus saat di kelas masuk aja yang benar memperbaiki nilai IPS. Kalau tidak ada breakdownnya, karena tidak mungkin kamu kerjakan. Terus kapan kamu mau mencapai? Kamu aja nggak tahu apakah nanti Maret aja atau nanti kenaikan kelas. Itu bisa nggak dijawab misalnya. Kapan kamu masuk yang benar? Mulai masuk yang benar tuh mulai kapan? Mulai dari masuk sekolah. Berarti Januari kamu tulis, Januari aku sudah mulai masuk yang benar. Karena kalau nggak ditulis, bisa saja nanti kamu bilang kan aku berusaha, nanti sampai Maret, bisa saja yang penting Maret aku udah capai yang benar. Berarti 3 bulan ini nggak ada yang kamu lakukan untuk mencapai target tersebut. Bagaimana menyusun langkah kalau tidak di breakdown kapannya? Oke, memperbaiki level baku, memperbaiki level akidah, ini juga semuanya ini harus ada breakdownnya. Kapan kamu belajar? Jadi tadi sudah banyak nih, katanya setiap hari. Berarti tiap hari kamu belajar IPS, tiap hari belajar baku, tiap hari belajar tahsin, tiap hari belajar tajwid, begitu? Kan tidak mungkin. Terus ditambahkan lagi dengan ini. Tiap hari menghafal struktur manusia, tiap hari belajar warna, tiap hari belajar gitar, tiap hari baca buku, tiap hari perbaiki masalah sehari-hari. Kan tidak begitu. Jadi ada targetnya. Kalau IPS, IPS-nya apa aja? Oke, aku Februari sudah menguasai struktur tubuh manusia. Mam, Atau Maret. ini 1 menit lagi putus. Nanti kita buka sesi lagi, sesi kedua. Iya, nanti masuk aja di link yang sama kan. Iya, Oke. Jadi, eh ini tetap harus diisi. Besok kamu sudah harus isi. Safan sudah harus isi semua ini besok. Nanti dikirim lagi ke mama dan papa untuk presentasinya. Siap. Kan sudah diajarkan dari dulu. Yang namanya target itu ada cara mencapainya. Ada langkah-langkah mencapainya. Ada time frame-nya. Kapan kamu mau capai.